sejahtera Sobat Media, kembali bertemu dengan kami Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Untuk hari ini kita tidak akan berbincang tentang rubrik buku seperti biasanya, tapi kita akan membahas sesuatu yang sedikit spesial karena kebetulan kita sudah memasuki penghujung tahun 2023 dan kita bersiap-siap menyambut datangnya Natal. Kita petang hari ini bersama dengan narasumber kita, Pendeta Yoel Indasmoro. Kita akan sedikit berbincang soal Natal. Selamat petang Pak Yoel. Selamat petang, Ya. Mas Kris. Ya, kalau kita berbicara tentang Natal, terkhusus ya baik Persekutuan Gereja di Indonesia maupun Komisi Wali Gereja Indonesia (KWI) dari Gereja Katolik sudah mengangkat tema bersama terkait Natal tahun ini, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ada dua hal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dari tema ini, apa yang kira-kira PGI dan KWI ingin sorot, ya, Pendeta Yoel? Ya, saya rasa memang dua hal ini sepertinya dua hal yang sangat berbeda ya. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Ya. lalu damai sejahtera di bumi. Ya, di tengah-tengah manusia dan di tengah alam manusia. ciptaan, ya. Jadi kalau yang pertama adalah tempat yang maha tinggi, Ya. bisa di surga sana, Ya. tapi juga di tempat yang rendah, Ya. di bumi. Lalu yang menarik adalah ada kata kemuliaan bagi Ya. Allah, lalu ada damai sejahtera Ya. di bumi. Ya. Saya melihatnya tema ini sebetulnya mendorong kita untuk terus menciptakan, mengupayakan damai sejahtera di bumi. Ya. Kenapa? Karena kita masih di bumi. Ya. Kita belum di surga, kita masih di bumi. Kita dipanggil untuk mengupayakan damai sejahtera di bumi, Menghadirkan kerajaan Allah. menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Nah, itu hanya mungkin kalau kita memuliakan Allah. Ya. Ya. Jadi kemuliaan bagi Allah itu sangat sangat berhubungan dengan Ya. damai sejahtera di bumi. Kalau kita memuliakan Allah dalam Ya. premis saya, ketika setiap orang memuliakan Allah, Ya. maka damai sejahtera itu akan hadir dengan sendirinya. Tapi ketika setiap orang memuliakan dirinya sendiri, Ya. yang terjadi adalah homo hominilipus, Ya. manusia menjadi Jadi segala segala atas sesamanya. Jadi saya rasa tema ini sangat kontekstual, Ya. tema ini sangat relevan, apalagi menjelang pemilu 2024, Ya. Valentine 14 Februari 2024, Ya. maka tema ini sebetulnya sangat relevan ya. 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 Uh, Ya, terkait dengan yang menarik tadi ya, tema yang bagian pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, orang Dan kemudian bagi Allah itu ya pasti di tempat yang maha tinggi ya, kan. ya, ya, ya. Ya, karena Allah pasti ada di tempat yang maha tinggi. Siap, Ya, ya. ya. Ya, orang sering berbicara tentang memuliakan Allah, Hmm. kemuliaan bagi Allah, tapi sering lupa menghidupinya. Ya, dan bahkan terjebak untuk berlomba mencari seperti tadi pernyataan Pendeta Yoel, Ya. mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri Ya. atau bagi Ya. kelompoknya, Ya. dan kemudian menista sesamanya atau Ya. orang yang Ya. berbeda pendapat dengan dia. Ya. Nah, dalam bentuk konfliknya terutama di masa-masa akhir tahun ini, di masa-masa Natal dan juga di tengah kehangatan tahun politik ini, apa yang mestinya kita Iya, bayangkan? sekarang ini kan kalau kita lihat ternyata orang sebetulnya ada dua cara kampanye. Kampanye yang pertama adalah perlihatkan kekuatanmu. Ya. Cara kedua adalah perlihatkan kelemahan lawanmu, gitu Ya. kan. Jadi sebetulnya ini pilihan, gitu Ya. kan. Nah, persoalannya adalah ternyata beberapa bahkan mungkin semuanya ya, semua pendukung paslon itu malah sibuk Ya. sibuk framing, membuat kerangka terhadap kelemahan lawan, Ya. dan akhirnya lupa memunculkan kekuatan, gitu Ya. kan. Ya. Dan ketika seseorang hanya fokus pada kelemahan lawan Ya. dan tidak itu adalah rangka ya pasti nggak akan damai lah, karena yang namanya ketika seseorang mengatakan lawan kita lemah, Ya. memperlihatkan kelemahan lawannya, maka lawannya pasti akan memperlihatkan
membela dirinya dengan menunjukkan kelemahan kita, Menyerang balik ya. dan perang balik. Jadi serang-serangan ini bukan berdasarkan kekuatan-kekuatan, tapi malah berdasarkan kelemahan-kelemahan. Bukan berdasarkan upaya menghadirkan damai sejahtera tadi. Iya, pasti tidak, karena akhirnya yang memperlihatkan kelemahan lawan itu bahkan akhirnya jadi harus pasang kuda-kuda untuk mendapatkan balasan. Tapi yang menarik adalah di dalam Natal itu sendiri, Allah yang Maha Tinggi itu menjadi rendah. Jadi Allah yang Maha Tinggi itu turun. Turun. Dia memperlihatkan sisi meninggalkan segala kemuliaannya, memperlihatkan sisi keterbatasannya. Allah mau terbatas. Allah mau memperlihatkan bahwa dia lemah gitu ya. Tapi yang menariknya dalam Natal itu ketika Allah hadir bagi manusia dalam diri seorang bayi, ada raja yang juga ketakutan gitu ya. Padahal lawannya cuma seorang bayi, itu kan juga sesuatu yang aneh sebetulnya. Seorang bayi belum mengumpulkan kekuatan apapun, sudah menimbulkan ketakutan. Tapi sebetulnya ketika kita memperlihatkan berani untuk tidak memperlihatkan kekuatan kita, malah memperlihatkan kelemahan kita secara kelemahan kita karena kita memang keterbatasan kita, bahkan orang lain mungkin malah khawatir ya. Dan itu kisah Natal, bagaimana Herodes menjadi ketakutan dan akhirnya membunuh banyak bayi gitu ya. Kan sebetulnya konsepnya sederhana bahwa bayangkan Herodes yang raja yang tua itu bisa ketakutan dengan seorang bayi. Padahal kan dia nggak mungkin hidup 100 tahun kan. Dan bayi itu pun harus tumbuh kalau mau mengalahkan dia. Begitu. Betul. Yang menarik tadi seperti pernyataan Pendeta Yoel adalah bagaimana Allah dari tempat yang maha tinggi mau turun ke tengah manusia menjadi sama dengan manusia. Artinya Allah mau menurunkan dirinya, mau mengosongkan dirinya, dan dari awal agaknya prinsip kepemimpinan Allah adalah kepemimpinan yang melayani ini sudah dimulai dari sejak lahir ya. Jadi sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sudah menerapkan prinsip mengosongkan diri ini. Iya, dan saya rasa kehadirannya dalam rupa bayi itu kan sebetulnya memperlihatkan bahwa dia solider dengan keterbatasan, solider dengan kesederhanaan. Lalu kalau dikatakan memang tidak ada tempat gitu ya, berarti dia solider dengan kemiskinan begitu ya. Dan itulah Allah yang solider. Jadi berita Natal adalah Allah yang turun, Allah yang solider, Allah yang mau menjadi terbatas, Allah yang lemah. Jadi sebetulnya Natal itu adalah Allah yang maha tinggi mau menjadi pribadi yang maha rendah, gitu kan? Kalau dalam berkait dengan usia manusia kan, usia yang paling bawah itu kan bayi, ketika lahir. Ini malah berkebalikan dengan prinsip dalam kampanye. Seringkali orang harus memoles dirinya, menjadikan diri orang lain, yang kadang-kadang yang tampak adalah ketampanannya, kelebihannya, kekayaannya, kehebatannya, dan kekurangannya mungkin dia tutupi, dia sembunyikan ya mungkin ya. Iya betul. Tapi ya itu tadi Allah dalam Natal adalah Allah yang solider, dan karena itu berita Natal bisa direspons dengan sangat baik oleh gembala-gembala. Bayangkan kalau Allah yang hadir itu lahir di istana, maka tentu orang-orang kecil tidak punya akses itu untuk hadir ke istana begitu ya. Karena dan yang diperlihatkan adalah sosok bayi yang hebat, yang megah, yang punya kuasa. Ya tentu Allah punya kuasa dalam yang istimewa tapi dia sendiri memperlihatkan bahwa dirinya serba terbatas ya, serba membutuhkan orang lain, bahkan termasuk bantuan dari orang-orang asing ya. Iya betul. Akhirnya nanti ada orang Majus yang menolong, memberikan dana agar anak itu dan bapak ibunya bisa merantau ya di Mesir. Menarik. Nah, bagian kedua dari terkait tema Natal PGI KWI adalah
damai sejahtera di bumi. Nah, orang sering berbicara juga selain kemuliaan tadi, orang selalu gampang damai sejahtera, shalom, perdamaian dan sebagainya. Tapi ternyata menghadirkannya bahkan dari komunitas yang terkecil yaitu keluarga, gereja tidak selalu mudah ya, apalagi negara yang plural ini. Bagaimana Pak, menurut Pak Yoel? Iya, saya rasa benar ya, karena manusia cenderung karena dia punya ego, cenderung mengedepankan egonya. Jadi sekali lagi ego itu bisa menjadi damai selama masing-masing itu menundukkan diri ya pada Allah. Jadi memang sebetulnya damai sejahtera itu hanya mungkin terjadi kalau masing-masing orang tahu diri, siapa dirinya di hadapan Allah, dia hanyalah hamba dan dia hanya memuliakan Allah, dan ketika Allah dimuliakan, manusia ditinggikan. Ketika Allah dimuliakan, sesama itu jadi berarti, karena ketika kita memuliakan Allah, kita melihat sesama bukan sesama yang bisa ditekan, tapi sesama yang setara, sama-sama ciptaan Allah, yang harus kita kasih hargai. Ya, betul. Ya, yang menarik adalah bahwa kita seringkali melihat sesama bukan sebagai seperti Allah ya, dengan kacamata harus kita kasih, harus kita pelihara, harus kita rawat, tapi menjadi saingan kita ya mungkin ya. Betul. Dan itu tampaknya bahkan di tengah-tengah keluarga, seperti kalau kita memperbincangkan buku pada mulanya kemarin, bahkan di tengah-tengah keluarga pun jadi damai sejahtera hilang karena setiap orang pengen menjadi nomor satu itu ya. Betul. Setiap orang pengen jadi nomor satu, setiap orang tidak mau jadi nomor dua. Dan sebetulnya tapi ketika yang menarik adalah ketika semua orang memuliakan Allah, maka semua orang itu semuanya bisa jadi nomor satu. Karena Allah menghargai masing-masing orang dengan kekuatan dan kelemahannya. Ini paradoks mungkin ya. Ketika orang tidak memuliakan Allah, pengen jadi nomor satu, yang terjadi adalah gontok-gontokan. Dan akhirnya nggak ada yang menang, karena menang jadi abu kalah jadi arang. Tapi ketika semua orang memuliakan Allah, semuanya orang ini bahkan akan ditinggikan oleh Allah. Dan damai itu terjadi, dan akhirnya mereka bisa saling melengkapi. Sebetulnya kan kolaborasi itu menjadi penting tuh pada titik ini ya. Ini mirip dengan orang Majus, mungkin orang-orang penting di daerahnya mau datang jauh-jauh merunduk ke Bethlehem dan kalimatnya kan sederhana. Di manakah dia raja yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembahnya. Kami datang untuk menyembahnya. Nah, persoalannya adalah siapa yang kita sembah gitu. Siapa yang kita sembah. Tapi percayalah, kalau kita belajar bersama-sama menyembah Allah, maka pertikaian di antara manusia akan sirna dengan sendirinya. Ini berikutnya Pak Yoel. Nah, Natal kali ini mungkin bagi beberapa gereja, beberapa komunitas, sebagian besar di kita adalah Natal yang penuh syukur, karena setelah beberapa tahun lamanya kita ditekan oleh pandemi, tidak bisa berkumpul dengan bebas, berkumpul dengan maksimal. Nah, muncul juga keprihatinan kalau kita lihat di beberapa media, bahwa kalau yang tadinya sudah berlangsung dengan sederhana, dengan penuh khidmat, sekarang muncul lagi suasana penuh pesta, penuh kelimpahan, dan orang mungkin lupa bahwa di bagian-bagian dunia yang lain ada juga orang yang tidak bisa menikmati Natal karena adanya pertikaian, peperangan, dan juga kelaparan dan sebagainya. Bagaimana pandangan Pendeta Yoel? Salahkah ada pesta di masa Natal? Salahkah ada perayaan dan sebagainya? Ya, saya rasa yang perlu pesta tidak salah. Karena hidup adalah pesta. Pesta tidak salah. Hanya persoalannya adalah pestanya buat siapa. Dan yang pertama, yang kedua adalah yang sebetulnya kita mau dapatkan dalam sebuah pesta apa? Pasti bukan rasa hura-hura, tapi rasa damai, tenang, merasa dihargai, merasa bahwa kita berharga, gitu ya. Dan itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan makanan berlebih, segala yang serba berlebih, gitu ya.
Nah, mungkin bagus juga bahwa ya Natal semestinya mengingatkan kita untuk hidup secukupnya ya. Cukupnya. Jadi kalau memang panitia Natal bisa menggalang dana, masalahnya biasanya dana paling besar itu kan di makanan. Ya, itu tidak salah begitu ya. Tetapi kalau di samping makanan ada dana yang digalang untuk orang lain, mungkin itu salah satu cara sederhana untuk menciptakan damai sejahtera begitu ya. Dan jangan hanya di Natal saja, karena misalnya di Natal ini biasanya panti asuhan, panti werda akan melimpah tuh makanan, minuman dan segala macam. Lalu bagaimana sebetulnya mereka boleh merasakan Natal itu tiap bulan begitu ya, kecukupan di hari-hari yang lain, itu ada momen-momen perayaan tadi. Karena yang namanya makanan selalu ada kadaluarsanya, dan ketika tidak dimakan pasti akan basi ya. Dan jadi nggak ada gunanya sama sekali. Ya, menarik ini bahwa ya Sobat Media, Natal bukan hanya seharusnya dirayakan momennya di bulan Desember, tapi setiap hari mestinya menjadi Natal bagi kita ya. Berkait dengan berbagi tadi. Terutama berkait dengan berbagi, peduli dan menghadirkan damai sejahtera bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi sesama kita. Nah, tapi sekali lagi kita hanya mungkin membagikan damai sejahtera selama kita juga merasakan damai itu. Jadi kita perlu sungguh-sungguh merasakan damai itu, dan itulah yang kita bagikan. Karena kalau pemberian penggalangan dana hanya sekedar penggalangan dana, mungkin kita nggak merasa damai, karena kita akhirnya menuntut pujian mencari aktualisasi diri, menuntut pujian. Padahal sebetulnya berbagi itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi sebetulnya Allah ingin damai sejahtera itu dirasakan, dan Dia mengangkat kita sebagai rekan kerjanya. Menarik. Ya, Pendeta Yoel, mungkin sebagai penutup pertanyaan kita hari ini, sekaligus mungkin nanti meminta saran. Nah, banyak orang nih Pendeta Yoel menganggap kalau di bulan-bulan Desember dan bulan-bulan sekitarnya gereja menjadi lebih hidup, gereja menjadi lebih banyak orang yang terlibat dalam kegiatan dan sebagainya, banyak orang terlibat, banyak orang bersibuk ria, banyak orang berjerih lelah, terutama untuk menghadirkan Natal. Tapi kemudian setelah Natal itu berlalu, banyak orang merasa yang didapatkan hanya penatnya, capeknya, tapi ada muncul perasaan kosong. Nah, padahal harapan kita bahwa Natal kali ini selalu menghadirkan damai sejahtera dan menjadi bermakna bagi diri kita. Apa saran Pendeta Yoel sekaligus menutup perbincangan kita? Tidak ada jalan lain kecuali memuliakan Tuhan. Selama saudara dan saya berupaya untuk memuliakan Tuhan, percayalah bahwa Allah akan berikan damai sejahtera itu bagi kita. Karena apa? Karena Allah adalah Allah damai sejahtera. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita memuliakan Dia. Tetapi ketika kita memuliakan diri sendiri, percayalah bahwa kita hanya akan mendapatkan kekosongan demi kekosongan. Dan sebetulnya kekosongan itu hanya bisa dipenuhi oleh Allah sendiri. Dan caranya adalah mari memuliakan Dia. Terima kasih Pendeta Yoel untuk sumbang sarannya dan juga perbincangan kita sore hari ini. Sama-sama, Pak Chris. Sobat Media, terima kasih juga telah bergabung bersama kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan menginspirasi Sobat Media dalam menyambut datangnya Natal agar lebih sukacita dan bermakna bagi kita maupun keluarga kita. Semoga damai Natal menyertai Sobat Media dan keluarga. Nah, bagi Sobat Media yang tertarik untuk mendukung pelayanan tangan terbuka media, menghadirkan buku-buku rohani bermutu sebagai kado Natal bagi hamba-hamba Tuhan dan aktivis gereja di berbagai pelosok Nusantara, Sobat Media dapat menghubungi nomor kontak tangan terbuka media di nomor HP 0821 231 22049. Saya ulangi, 0821 231 22049. Bisa juga melalui email di tanganterbukamedia@gmail.com. Dukung terus pelayanan kami dalam membangun jiwa via media dan menggarami Indonesia lewat buku. Sampai jumpa dalam tayangan kami selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.
kasih.